Pemirsa, 40 ormas Islam mendesak Bareskrim Polri mengusut dugaan fitnah yang dilakukan Ade Armando CS. Ya, mereka menilai perbuatan Ade Armando CS terkait potongan video ceramah Yusuf Kala sudah meresahkan umat beragama. Setelah melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda, Ade Armando dan Grace Natali terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala, kini 40 ormas Islam kembali mendatangi Bareskrim Polri. Aliansi 40 ormas ini menilai setelah dilaporkan Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, tidak pernah menunjukkan itikat baik. Ketiganya bahkan tidak pernah meminta maaf. Padahal tindakan ketiganya berpotensi memecah belah bangsa dan merusak kerukunan umat beragama. Untuk itu, Aliansi 40 Ormas Islam meminta agar kasus dugaan fitnah yang dilakukan ketiganya ditangani Bareskrim Polri, bukan oleh Polda Metro Jaya. Apalagi perkara ini menyangkut terkait kerukunan umat beragama. Potensial figur-figur yang berpotensi menciptakan memecah belah bangsa. Artinya ini perlu menjadi perhatian khusus dan kami anggap ini tidak boleh dianggap enteng. Ini suatu masalah yang serius, masalah besar. Karena ini menyangkut dengan harmonisasi umat beragama. Maka oleh sebab itu kami menilai ini layak, sangat layak diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tidak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh agama sepakat bahwa isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi memastikan pemerintah tidak menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kan selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak akan mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Purbaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan intervensi hukum. Selain itu, tax amnesty ini juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Menteri Keuangan memberikan ultimatum kepada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Yang udah tax amnesty ya udah, di amnesty nggak akan digali-gali lagi yang itunya yang sudah didaftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya. Pemirsa, polisi menyita ribuan motor curian yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. Ya, satu orang tersangka berinisial WS yang merupakan pembeli, penadah sekaligus pemilik gudang ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 1.494 unit kendaraan bermotor berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya dari sebuah gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari ribuan motor yang disita, sebanyak 957 unit masih dalam kondisi utuh, sementara 537 unit sudah dibongkar. Bisnis ilegal ini sudah beroperasi selama 4 tahun dan lebih dari 99.000 unit kendaraan bermotor yang telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Selain itu, ribuan kendaraan ini diduga dibeli menggunakan KTP warga yang diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi sudah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial WS yang berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah,
pemilik gudang sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terurai sudah dibongkar menjadi komponen dan Lebih dari 1.000 unit motor ilegal siap ekspor ke negara Afrika disita Polda Metro Jaya. Sekitar 500 motor bahkan sudah dalam kondisi dipreteli untuk memudahkan proses pengiriman. Dan berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Fihir Fauzia. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan terkait dengan ekspor kendaraan bermotor secara ilegal, yang mana tercatat ada 1.494 unit kendaraan yang berhasil disita diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan memang ini kondisinya ini beragam. Bisa dikatakan bahwa ada 957 kendaraan bermotor ini unitnya utuh, dan juga ada 537 unit kendaraan yang sudah dibongkar seperti ini, dipreteli. Kemudian bisa Anda saksikan juga ini berbagai spare part, mulai dari mesinnya, kemudian juga dari rangka, ada pun dashboardnya, kemudian ada stang dan lain-lain. Ini sudah dilakukan pemisahan yang berfungsi untuk memudahkan ketika nanti dilakukan pengiriman ke negara Afrika tersebut. Dan untuk di sebelah sisi kiri saya ini adalah kendaraan unit bermotor yang masih utuh, yang tentunya ini masih sangat rapi, hanya kotor saja. Ini tentunya baru saja keluar seperti dari dealer gitu ya, dari rumah tempat produksi pabriknya. Dan ada juga data-data di belakang, ada barcode terkait dengan kendaraan bermotor. Namun yang jadi masalah ini adalah siapa atas nama kepemilikannya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, bahwa untuk pembelian unit sepeda motor yang ada 1.400 di sini, ini menggunakan identitas ataupun KTP palsu. Maksud kami KTP masyarakat yang disalahgunakan, baik itu diambil secara ilegal ataupun legal. Sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pendalaman, kemudian juga apakah dari modus penipuan ataupun kejahatan lainnya, dan memang terorganisir. Dan pihak kepolisian pun ini menduga bahwa ini merupakan sindikat, dan tentunya akan terus mengembangkan dari beberapa tersangka. Dan saat ini hanya baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Ya, ini pelaku ini merupakan pembeli, kemudian juga penadah, pemilik gudang, dan juga eksportir. Kemudian jika kita bergeser lagi ke sebelah kiri, ini ada masih sama seperti knalpot yang sudah diecer seperti itu, sudah dipretelin. Kemudian ada mesin-mesin kendaraan juga, ada rangka. Dan jika kita lihat ini ada dua tipe merek motor besar. Maksud kami motor terbesar yang penjualan cukup besar di Indonesia. Bisa saksikan juga. Kemudian untuk di sebelah kiri juga terlihat ada kunci yang masih menggantung, pemirsa. Nah, ini artinya sudah siap untuk dijual. Dan untuk kerugian negara sendiri, jika kita kalkulasikan ketika pembelian ini secara legal, ini harusnya mendapatkan untung sekitar 150 miliar rupiah. Namun karena ini ilegal, maka kerugian negara tersebut nantinya akan terus didalami, diperhitungkan segala macam oleh pihak-pihak terkait, dan juga pihak polisian terus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa kembali mengungkapkan ataupun menggali siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi ekspor ilegal kendaraan bermotor ini. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir, iNews melaporkan.